apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Sudah merindukan saya? Oke, sebelum saya masuk ke saya punya perbacotan di hari ini, saya mau berterima kasih buat kalian semua untuk komentar-komentar kalian di video-video saya yang sebelumnya. Komentar-komentar yang banyak mendukung saya dan membuat saya menjadi semangat untuk membuat video lagi. Walaupun capek pulang kerja, tetap ini saya baru balik kerja. Lihat berantakan saya punya wajah ini, tapi tetap saya bikin video supaya saya tidak berhutang kepada kalian. Oke? Hari ini video adalah saya sudah taruh di slide bagian depan, video bagian depan, bagaimana perubahan sofa ini dari hitam ke warna abu-abu. Sebenarnya warna abu-abu bukan pilihan saya, tapi karena saya cuma dapat kain yang warna seperti ini, yang agak sedikit murah. Tahu kan, budget. Oke, saya pilih ada beberapa kain, tapi dia ada dia punya ketebalannya, ada yang lebih tebal, itu dia punya warna lebih bagus sih sebenarnya. Saya cari sebenarnya sih warna abu-abu abu-abu tua begitu, tapi karena yang abu-abu tua itu dia punya ketebalan agak sedikit lebih tebal dan dia punya kualitas kain itu lebih bagus, makanya saya tidak beli karena terlalu mahal. Akhirnya saya beli yang abu-abu yang seperti ini dan kainnya itu sangat-sangat tipis ya. Karena saya masih punya dia punya bekas. Syukur masih ada. Dia punya kain itu bagian belakang seperti ini dan bagian depan itu seperti ini. Dia tipis sekali ya, kalau kalian lihat. Oke, sebenarnya sih kalian pasti akan bilang kan warna hitam lebih bagus. Masalahnya ini adalah kanape. Saya bilang pakai bahasa Prancis. Ini adalah sofa dari ibu mertua saya. Sebenarnya dia mau buang sofa ini, dan sofa saya dan Alex itu yang waktu kita di apartemen itu, dia itu dia punya jok. Dia punya spons ini, tempat duduk itu sudah tidak terlalu empuk gitu. Jadi saya bilang ke Alex, bilang ke mamamu tidak usah buang itu kan kanape. Tidak usah buang itu sofa. Kita pakai saja sofa bekasnya itu untuk sementara sambil kita kumpul uang lagi untuk bisa beli sofa baru. Kita pakai sofa apa adanya. Dan jujur saja ini dia punya jok ini sofa ini sudah 4 tahun ya. Sofa ini seperti yang kalian lihat, dia tidak dijahit tapi dibom pakai lem langsung. Waktu saya dan saya punya teman baik Kathleen itu dia ke sini ya, dia mau bantu saya untuk bikin ini sofa. Kita bikin little kecelakaan seperti ini. Nah, saya akan kasih tunjuk lebih dekat. Kalau kalian bisa lihat lebih dekat, ini kita spray banyak. Kita tidak tahu saat kita tempel dia punya kain, ya jadilah seperti ini. Tidak keluar dia punya itu. Ini dia punya percobaan pertama ya, seperti ini. Oke. Dan kalau saran saya untuk kalian, kalau kalian punya sofa yang kalau kalian rasa dia punya, duduk angkat kaki dulu ya supaya santai gitu. Kalau kalian punya sofa gitu yang dia punya kulit terkelupas, atau kalian kepengen ganti warna lain di sofa kalian karena mungkin dia punya jok itu, dia punya sofa itu masih empuk, dan kalian sayang juga mau ganti sofa, beli baru lagi kan mahal tuh. Kecuali kalau kalian memang milioner gitu atau orang kaya, mungkin sangat gampang buat kalian untuk ganti sofa. Tapi kalau kalian yang kemiskinan melarat seperti saya dan Alex nih, kalian harus cari ide yang baru untuk bisa ganti sofa. Oke, dan kita ganti ini, dia punya biaya semua total sampai dia punya bom itu, dia punya total 70 euro. 70 euro di sini kalian tidak bisa beli sofa ya. Jadi yang bikin mahal itu dia punya kainnya. Itu makanya kenapa saya cari kain yang dia punya kualitas tidak terlalu bagus, tapi bisa menutupi sofa saya untuk ganti. Setidaknya kalau ada tamu datang mereka bilang, ih sofa jelek sekali, itu kulit tuh sampai suka kelupas begitu kan. Jadi setidaknya menutupi dia punya kecacatan. Cacatnya. Nah, dan untuk pembuatannya itu seperti sudah yang kalian lihat, cuma dibom, di spray,
tempel, 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 tidak dijahit sama sekali. Jadi walaupun kalian lihat dia agak sedikit cantik begini, tidak. Ini cuma ditempel dan dimanipulasi gitu. Kita manipulasi sendiri ya untuk bikin seperti kayak dia dijahit. Cuma yang kalian pengen lihat di bagian belakang ini yang ada dia punya resleting itu kita berdua sangat pintar ya untuk bikin kasih lipat dia pakai lem supaya kelihatan cantik. Saya kesini ke kalian. Oke, kalau kalian lihat ini, lihat dia agak sedikit rapi ya. Karena kita berdua lipatnya hati-hati supaya kelihatan. Jadi ini dia kebuka seperti ini. Ada resletingnya. Jadi kita berdua di pinggirannya itu harus dilipat rapi, kemudian dilem. Semuanya ini cuma di spray pakai lem. Walaupun proses pembuatan sofa ini tidak dijahit, tapi tetap kita harus mengambil pola sesuai dengan bentuk sofanya seperti yang kita buat ini, agar sebentar saat dilipat dia tidak terlalu kelihatan jelek ya. Oke, jadi di sini adalah proses bagaimana kita mengapply pola yang sudah kita potong tadi, dan lem atau spray yang saya pakai ini mereknya Pantex. Ini di sini tidak terlalu jelas ya ke dia punya video karena kayak agak kabur. Saya tidak tahu bagaimana bikin fokus ke kamera saya. Untuk saran aja supaya kalian tidak melakukan kesalahan seperti yang kami berdua buat, saat kalian mengapply atau spray lemnya ke kain dan juga ke kulit sofa kalian, itu usahakan di spraynya itu agak sedikit jauh dan agar lemnya itu tidak terlalu tebal. Jadi di spray sekali aja, tidak 2 kali ya, hanya sekali saja. Di sini saya dan teman saya itu melakukan kesalahan karena kita itu spraynya itu over ya, maksudnya kalau bisa dibilang overdosis, terlalu tebal karena kita pikir spraynya itu tidak terlalu kuat, ternyata kuat sekali. Jadi percobaan pertama kita buat banyak kesalahan, akhirnya ketika lemnya itu kering ya jadinya kayak cacat gitu di sofa, kelihatan jelek. Tapi karena tidak punya pilihan lain, saya biarin aja, saya tidak tempel lagi dengan kain yang lain. Saya bilang itu toh dia juga penempatannya itu tidak di tempat yang sering kita lihat ya, dia tuh di celah antara kepala sofa yang satu, yang kanan dan kiri, jadi dia itu di tengah-tengah, jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, itu saja saran saya. Kalau kalian mau melakukan seperti yang kami berdua buat ini, buat pola, setelah itu ditempel, tapi nanti dilipatnya itu harus hati-hati agar tidak kelihatan seperti kayak apa ya, asal-asal taruh aja gitu. Sudah mau hampir selesai sofanya. Teman saya sudah balik karena besok dia bakalan kerja. Jadi saya sangat berterima kasih karena dia itu banyak sekali ide. Dia itu bekerja di sebuah museum untuk kayak fashion gitu, untuk membuat pakaian, untuk membuat kostum-kostum. Jadi dia itu banyak sekali ide, terutama untuk membuat pola. Jadi kalau kalian lihat sini, Pace Alex lagi sibuk untuk pasang ini dia punya kepala sofa itu, karena tadinya itu dia yang buka dia punya kepala sofa, jadi saya tidak tahu bagaimana cara buka dan saya tidak tahu bagaimana cara pasang, jadi dia yang pasang, dia yang buka, dia yang pasang. Hari selanjutnya saya capek banget, saya bangun pagi, belum makan pagi, belum cuci muka, belum sikat gigi, saya sudah langsung bikin sofa saya secara cepat dan cekatan karena hari selanjutnya saya harus kerja. Jadi saya lebih suka kalau saya selesaikan pekerjaan saya di hari ini supaya tidak ditunda-tunda sampai hari esok gitu, karena saya tuh orangnya paling tidak suka nunda-nunda pekerjaan, terutama kalau di hari esok bakalan kerja ya. Jadi saya kepengen setelah selesai kerja bikin sofa, saya pengen istirahat gitu.
itu saja video saya di hari ini. Dan untuk kalian yang selalu request untuk house tour gitu, tidak untuk sementara, nanti kapan-kapan kalau kita sudah agak sedikit kasih rapi nih. Rumah ini belum terlalu rapi sih, dapur, tapi ruangan tamu dan dapur sudah bersih. Kalau kalian saya bikin house tour yang kemarin itu, kalian punya mata pusing yang lihat karena kebanyakan dos daripada dia punya hiasan rumah. Oke, dan sampai ketemu di ide-ide saya akan datang. Ini namanya, ini kalau orang yang tukang bikin sofa ini, dia bilang ini ide pemalas. Tapi karena saya tidak ada waktu untuk menjahit bikin sofa, jadi langsung ditempel saja dia punya kain di situ. Tapi oke kan, jadinya bagus kan? Oke, dan sampai ketemu di video saya akan datang. Dadah.